pernah baca sebuah kalimat yang sebenarnya membuat saya bertanya-tanya. Kalimatnya singkat saja, banyak sekali pertanyaan setelah saya membacanya. Kalimatnya itu seperti ini, if you eat pineapple, it will eat you back. Sempat berpikir sih maksudnya apa coba kalimat ini. Ternyata sensasi rasa panas dan juga rasa gatel yang ada di lidah ketika kalian makan nanas yang belum diolah. Ya sempat terpikir sih oleh saya mungkin itu karena alergi. Tapi semata-mata ya setelah saya browsing ternyata itu bukan hanya karena rasa gatal aja. Tapi ada alasan khususnya. Coba kita simak ya. Menurut salah satu situs Brilio.net yang saya baca, ketika kita mengkonsumsi nanas, kita bisa merasakan gatal atau rasa seperti terbakar di lidah. Itu karena nanas merupakan buah yang mengandung bromelain, yaitu enzim yang mencerna protein. Bromelain biasa digunakan sebagai pemecah protein yang seakan-akan menyerang lidah, pipi bagian dalam, dan juga bibir kamu saat terjadi kontak. Jadi enzim ini juga bereaksi ke lidah kita. Tapi pas kamu makan nanas dan menelannya, air liur dan asam lambung akan menangkap bromelain tadi. Jangan sampai hal ini bikin kamu gak suka makan nanas ya. Karena tubuh kita cepat meregenerasi kulit baru dan menyembuhkan mulut kita yang terbakar oleh nanas dengan cepat. Jadi itu alasannya kenapa kemudian lidah kita itu terasa panas dan juga terasa gatal ketika kita mengkonsumsi nanas. Tapi kalian penasaran gak sih gimana cara kita untuk menghilangkan rasa gatal dan juga rasa panas ketika kita mau mengkonsumsi nanas? Coba kita simak apa kata ahli. Sebenarnya rasa gatal dan terbakar itu kan hilang dengan sendirinya. Jadi itu terjadi karena memang enzim bromelain yang ada pada nanas itu kemudian memecah protein yang ada pada kelenjar saliva. Kemudian rasa asam pada nanas memberikan rasa nyeri dan rasa gatal pada protein yang telah terpecah tadi. Nah tunggu beberapa saat sebenarnya protein itu akan terbentuk kembali. Jadi akan terbangun kembali sehingga rasa gatal akan hilang dengan sendirinya. Tapi jika ingin cepat hilangnya maka tambahkanlah makanan-makanan yang rasanya manis. Nah rasa manis itu bisa menyamarkan rasa gatal dan rasa terbakar tersebut. Nah kalau ingin tidak menimbulkan rasa seperti itu maka sebelum dikonsumsilah diberikan suatu perlakuan. Misalnya nanasnya diberikan dulu garam karena garam itu bisa menetralkan rasa asam tadi sehingga efek dari pemecahan protein itu kena asam tidak lagi tinggi sehingga tidak menimbulkan rasa gatal itu. Tuh teman-teman bisa dicoba bagaimana tips untuk menghilangkan rasa gatal dan juga rasa panas ketika kita harus mengkonsumsi buah nanas. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah memilih buah yang benar dan tepat. Nah kesayangan aku nih yang ahli juga, tepatnya ahli memberikan tips. Ini punya tips tersendiri nih bagaimana kita harus memilih nanas yang baik dan benar. Coba ya kita tanya Om Mobi ya apa kira-kira tipsnya. Om Mobi silakan. Terima kasih Mbak Ogi yang semakin kece juga. Tidak pernah kami bosan memandang. Tadi bahas apa? Oh, nanas. Lawannya dingin. Hah? Oh ya, nanas, buah nanas. Untuk Anda yang punya kendala susah untuk memilih nanas yang benar agar bisa dikonsumsi secara aman, jangan khawatir, karena ada kami yang bisa kasih tahu caranya. Hal pertama yang Anda bisa lakukan adalah cium aromanya. Nanas yang sudah matang akan mengeluarkan aroma wangi yang terkesan manis. Kalau nanas yang tidak memiliki aroma, macam yang tadi kami bilang, berarti belum matang. Kemudian kulitnya segar. Nanas yang bagus bisa dilihat dari warna kulitnya yang kuning keemasan. Hindari jauh-jauh nanas yang kulit berkerut, kulit coklat kemerahan, apalagi retak, dan bocor lebih parah lagi, atau berjamur. Dan jamurnya jangan dimakan. Atau berdaun layu coklat. Karena kemungkinan nanas sudah dipetik beberapa hari sebelumnya sehingga sudah tidak segar lagi.
Kami suka yang segar-segar. Daunnya hijau. Pilihlah nanas yang berdaun hijau cerah. Nanas yang matang, daunnya juga dapat dipetik dari bagian atas dengan mudah. Tapi jangan terlalu senang kalau daunnya terlalu mudah dipetik, karena bisa jadi nanas sudah busuk. Kemudian Anda juga bisa tekan nanasnya dengan jari. Meski terlihat keras, tapi nanas yang matang itu empuk apabila ditekan dengan jari. Kalau saat ditekan nanas masih keras, berarti nanas masih belum matang. Sebaliknya, kalau terlalu empuk, bisa jadi nanas sudah terlalu matang dan nyaris busuk. Terima kasih telah menonton. Terima kasih kesayangan aku Om Mobi, tipsnya kece banget. Jangan kemana-mana dulu ya teman-teman, karena setelah ini saya masih punya menu Wonder Food lainnya. Tetap bersama kami.